Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan mengupas sebuah karya klasik dari tahun 1904, judulnya Byways to Blessedness oleh James Allen. Misi kita kali ini adalah untuk benar-benar menggali ide-ide abadi dari Allen tentang gimana caranya menemukan kebahagiaan dan kekuatan. Bukan dengan mengejar sesuatu di luar, tapi justru dengan menemukan sesuatu di dalam diri kita. Allen ini membuka bukunya dengan metafora yang, wah, jujur, langsung bikin saya terhanyut. Jadi coba Anda bayangkan, kita lagi jalan di jalanan Burma yang ramai dan berdebu. Nah, di sepanjang jalan itu, ada bangunan-bangunan kecil yang teduh disebut rumah peristirahatan. Inilah jalan setapak menuju keberkahan yang dia maksud. Tempat-tempat kebijaksanaan sederhana yang seringkali kita lewati begitu saja dalam kesibukan. Tepat. Di sumber Anda bahkan ada ilustrasinya ya, sketsa hitam putih gitu. Rasanya Allen mau bilang, "Hey, coba berhenti sebentar, kebijaksanaannya tuh di sini, bukan di ujung jalan sana." Dan metafora itu penting banget ya, karena ini menunjukkan kebijaksanaan yang Ellen tawarkan itu bukan sesuatu yang harus kita kejar susah payah ke puncak gunung. Ah, iya, iya. Kebijaksanaan itu ada di sepanjang jalan hidup kita, tersembunyi di depan mata kalau saja kita mau berhenti sejenak dari hiruk pikuk. Ini bukan buku motivasi biasa. Bukan cuma, ayo berpikir positif gitu ya. Jauh. Ini ajakan untuk melakukan pergeseran fundamental. Allen sendiri bilang dia udah capek mencari penyebab penderitaan di dunia luar, di buku-buku, tapi nggak ketemu. Jawabannya baru muncul waktu dia mulai melihat ke dalam dirinya sendiri. Ternyata, sumber masalah dan solusinya ada di tempat yang sama. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Allen sangat menekankan soal awal yang benar. Dia bilang, segala sesuatu, entah itu hal hebat atau bencana mengerikan, selalu dimulai dari hal-hal kecil yang kelihatannya sepele. Betul sekali. Dia pakai contoh yang visual banget. Sungai Perkasa itu kan asalnya dari anak sungai kecil yang bahkan bisa dilompati belalang. Ya. Dan dia langsung menerapkan prinsip ini ke dunia batin kita, ke pikiran kita. Satu pemikiran yang sekilas lewat bisa jadi benih penemuan ilmiah terbesar. Tapi bisa juga jadi awal dari niat jahat. Hmm, Bagi Allen, apa yang kita pikirkan itu persis seperti menanam benih. Kalau kita terus-terusan menyirami pikiran benci, iri, atau marah, ya jangan kaget kalau panennya penderitaan. masuk akal. Sebaliknya, pikiran yang penuh kasih, lembut, dan murni itu adalah awal yang benar yang pasti akan berbuah kebahagiaan. Kuncinya, kita punya kendali penuh atas benih mana yang mau kita tanam. Nah, ini yang menurut saya sangat praktis dan bisa langsung diterapkan. Dia menghubungkan awal yang benar ini dengan cara kita memulai hari. Iya, Bangun pagi, menurut Ellen, itu bukan sekedar soal jadwal, itu tindakan simbolis. Kemenangan pertama kita melawan sisi malas dari diri kita. benar-benar. Kalau dipikir-pikir, cara kita menjalani 10 menit pertama di pagi hari itu bisa sangat menentukan nuansa 10 jam berikutnya. Ide yang kuat banget. Tepat sekali. Itu pertempuran kecil yang menentukan kemenangan besar sepanjang hari. Orang yang malas-malasan di tempat tidur katanya seringkali merasa gampang tersinggung atau murung seharian. Tanpa sadar penyebabnya ya indulgensi kecil di pagi itu. Oh ya ya ya. Konsep ini bisa kita perluas ke tugas apapun. Sebelum mulai proyek besar, bisnis, atau menulis buku, Allen sarankan kita punya cetak biru mental yang jelas. Seperti arsitek ya, nggak mungkin bangun tanpa gambar detil. Persis. Kebesaran sejati, menurutnya, dibangun dari perhatian tulus pada tugas-tugas kecil sehari-hari. Bukan dari metode aneh atau latihan pernafasan yang dibuat-buat. Fokus dan kekuatan kehendak itu lahir dari sana. Nah, ini membawa kita ke ide selanjutnya yang benar-benar mengubah cara pandang. Alan bicara soal gimana kita melihat kesulitan. Dia bilang kesulitan itu seperti malaikat baik yang menyamar. Jujur saja, waktu saya baca itu reaksi pertama saya, yang benar saja. Haha, wajar sekali. Saat kita lagi di tengah masalah besar, kehilangan pekerjaan atau masalah keluarga, rasanya sulit sekali kan melihat ada malaikat di sana. Kedengarannya lebih kayak teori indah di atas kertas. Betul.
Gimana Allen menyarankan kita untuk benar-benar merasakan itu, bukan hanya tahu secara teori? Pertanyaan itu bagus sekali, karena itu persis inti masalahnya. Ellen tidak naif. Dia tahu rasanya sakit. Tapi dia mengajak kita melihat dari perspektif yang lebih tinggi. Kesulitan itu katanya adalah alat evolusi. Alat evolusi. Iya, tanpa tekanan, tidak akan ada pertumbuhan. Otot kita tidak akan kuat kalau nggak pernah angkat beban. Karakter kita pun begitu. Kesulitan memaksa kita mengeluarkan kekuatan terpendam yang bahkan kita nggak tahu kita punya. Hmm, Jadi ini bukan tentang pura-pura senang saat menderita. Ini tentang mengubah pertanyaan. Dari kenapa ini terjadi padaku, menjadi pelajaran apa yang bisa aku ambil. Kekuatan apa yang sedang coba dimunculkan oleh situasi ini dari dalam diriku. itu masuk akal. Ini juga nyambung dengan gagasannya tentang melepaskan beban ya. Dia bilang beban hidup itu sebenarnya bukan datang dari luar, tapi kita ciptakan sendiri dari dalam, dari keegoisme. Tepat. Contoh dua perempuan dalam sumber Anda itu benar-benar menyoroti poin ini. Bisa diceritakan lagi? Tentu, ada dua potret yang kontras banget. Pertama, seorang perempuan miskin dengan banyak anak. Suami gajinya pas-pasan. Objektifnya, hidupnya berat. Iya, Tapi dia selalu ceria, rumahnya rapi, anak-anaknya terurus. Kenapa? Karena dia nggak mikirin dirinya sendiri. Dia menemukan sukacita dalam melayani keluarganya. jadi tugasnya bukan beban ya, tapi ekspresi cinta. Betul. Lalu ada potret kedua. Perempuan kaya, banyak waktu luang, mewah. Tapi terus-terusan mengeluh, merasa hidupnya berat hanya karena satu kewajiban sosial kecil yang ganggu jadwal senang-senangnya. Wow, jadi tugas yang sama persis bisa terasa kayak kutukan atau anugerah, tergantung kondisi hati kita saat melakukannya. Persis. Kalau kita kerjakan sambil mengeluh, dengan pikiran, kenapa harus aku? Tugas itu jadi berat banget. Tapi kalau dengan cinta, bebannya seolah-olah hilang. Persis. Keegoisanlah yang menciptakan beban itu. Pikiran yang terus-menerus berpusat pada aku, kenyamananku, kesenanganku, membuat kewajiban sekecil apapun terasa seperti penindasan. Jadi solusinya terdengar paradoks ya. Untuk meringankan beban, berhenti mikirin diri sendiri. Dan mulailah melayani dengan cinta. Contoh dua perempuan tadi benar-benar menyoroti gimana sikap kita bisa menciptakan beban. Ini membuat saya berpikir, sepertinya solusi Allen bukan cuma mengubah cara pandang, tapi juga melakukan semacam operasi di dalam diri kita. Betul. Dia menyebutnya pengorbanan tersembunyi kan? Apa sebenarnya yang harus kita korbankan? Ini bukan soal harta benda kan? Bukan sama sekali. Justru ini jauh lebih sulit daripada sekedar memberi uang. Oh ya, Yang harus dikorbankan adalah kesalahan-kesalahan batin kita. Amarah, ketidaksabaran, kesombongan, keserakahan, dan terutama kebencian. Disinilah letak paradoks indahnya. Dengan melepaskan hal-hal negatif ini, kita justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. kedamaian, kebahagiaan, Dan kekuatan. tapi rasanya sulit. Kadang-kadang amarah itu terasa kayak memberi kita kekuatan. Atau dendam itu terasa adil. Allen pasti tahu itu. Tentu, dia bilang, pengorbanan itu hanya terasa menyakitkan pada awalnya. Karena kita tertipu oleh ilusi bahwa sifat-sifat buruk ini memberi kita semacam kesenangan. Ilusi ya.
Dia menyebutnya pengorbanan tersembunyi kan? Apa sebenarnya yang harus kita korbankan? Ini bukan soal harta benda kan? Bukan sama sekali. Justru ini jauh lebih sulit daripada sekedar memberi uang. Oh ya, Yang harus dikorbankan adalah kesalahan-kesalahan batin kita. Amarah, ketidaksabaran, kesombongan, keserakahan, dan terutama kebencian. Disinilah letak paradoks indahnya. Dengan melepaskan hal-hal negatif ini, kita justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. kedamaian, kebahagiaan, Dan kekuatan. tapi rasanya sulit. Kadang-kadang amarah itu terasa kayak memberi kita kekuatan, atau dendam itu terasa adil. Ellen pasti tahu itu. Tentu, dia bilang, pengorbanan itu hanya terasa menyakitkan pada awalnya. Karena kita tertipu oleh ilusi bahwa sifat-sifat buruk ini memberi kita semacam kesenangan. Ilusi ya? Iya, dia menganalogikannya dengan seorang pecandu alkohol yang merasa menderita luar biasa saat harus lepas dari minumannya. Tapi begitu berhasil, dia sadar betapa besar keuntungan yang dia peroleh Kejernihan pikiran, kesehatan. dan kedamaian. Sama halnya dengan melepaskan kebencian, awalnya terasa seperti kita kehilangan hak untuk marah. Tapi setelah dilepaskan, kita sadar bahwa yang kita buang sebenarnya adalah racun yang selama ini kita minum sendiri. Ini mengarah ke salah satu ide Allen yang paling radikal dan mungkin paling sulit diterima. Melihat tanpa adanya kejahatan. Tunggu dulu, jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, menurut Allen, kita nggak seharusnya melihat mereka sebagai orang jahat, tapi sebagai orang yang tidak tahu atau bodoh. Tepat, Itu sulit diterima. Rasanya kayak memberi mereka alasan atas perbuatan mereka. tepat sekali. Dan disitulah letak kekuatannya. Ini bukan tentang memaafkan perbuatannya, tapi tentang membebaskan diri Anda dari rantai kebencian. Allen mengajak kita berpikir, kebencian itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Nggak masuk akal. Iya juga ya. Dia berargumen bahwa kejahatan itu sendiri nggak punya substansi nyata. Ia hanyalah ketiadaan kebaikan. Seperti kegelapan yang pada dasarnya adalah ketiadaan cahaya. Oke. Orang yang melakukan kesalahan, menurutnya, bertindak dari tingkat pemahaman mereka yang terbatas. Mereka nggak sepenuhnya sadar akan konsekuensi menyakitan dari tindakan mereka. Baik bagi orang lain maupun bagi diri mereka sendiri. Jadi ini bukan soal membenarkan tindakan mereka, tapi lebih ke soal memahami dari mana tindakan itu berasal. Persis. Dengan melihat mereka sebagai orang yang tidak tahu, kita bisa mengubah respons kita. Bukan membalas dengan amarah yang merusak diri sendiri, tapi mungkin merespons dengan welas asih. Atau menetapkan batas yang sehat, atau menjauh. Betul. Tapi semuanya dilakukan dari tempat yang damai, bukan dari kebencian. Ini cara untuk merebut kembali kekuatan mental kita, agar kita tidak lagi jadi korban dari tindakan orang lain. Oke, ini perjalanan batin yang dalam. Untuk menempuhnya, Allen juga kasih semacam peralatan. Pertama adalah keheningan. Iya, Ini bukan sekedar diam dan tidak bicara kan? betul. Ini tentang mencapai pikiran yang hening dan tenang. Di tengah dunia yang super bising ini, ide ini jadi makin relevan. Allen bilang, orang yang banyak bicara, apalagi bergosip, itu seperti mesin uap yang katupnya bocor. Wah, Energinya terbuang sia-sia. Kekuatan sejati, fokus, dan ide-ide cemerlang justru lahir dari pikiran yang tenang. perumpamaan mesin uap yang bocor itu kena banget sih. Kita semua pasti pernah merasa lelah setelah sesi curhat atau gosip yang panjang, padahal cuma duduk saja. Nah, itu dia. Energi mental kita terkulas. Lalu alat kedua adalah kesendirian. Ya, dan kesendirian di sini bukan berarti kesepian. Ini adalah momen untuk mengisi ulang baterai spiritual kita. Sama seperti tidur yang mengisi ulang tubuh fisik kita. Di dalam kesendirian yang disengaja, kita akhirnya bisa mendengar suara hati nurani dan intuisi kita yang biasanya tenggelam oleh kebisingan dunia luar. Allen mencontohkan tokoh-tokoh besar juga kan? Betul. Buddha yang mencapai pencerahan setelah menyendiri di hutan, dan Yesus yang sering menarik diri ke pegunungan. Mereka menemukan kekuatan bukan di tengah keramaian. Tapi dalam keheningan yang mendalam. Tepat. Dan yang terakhir, alat yang paling pamungkas mungkin adalah berdiri sendiri. Ini tentang kemandirian sejati ya, menemukan pusat yang tidak tergoyahkan di dalam diri kita. Iya. Jadi kita nggak lagi bersandar pada pujian orang lain, tidak hancur oleh kritik mereka, dan tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar. Dan penting untuk dicatat, ini sama sekali bukan tentang kesombongan atau arogansi.
Justru sebaliknya. Oh ya? Orang yang benar-benar bisa berdiri sendiri secara spiritual biasanya sangat rendah hati. Kenapa? Karena fondasi mereka adalah prinsip-prinsip abadi di dalam diri, bukan ego yang rapuh. Ego selalu butuh validasi dari luar ya? Selalu. Tapi ketika kita berpegang pada kebenaran batin, kita bisa berdiri teguh di tengah badai opini dari luar, maupun gejolak nafsu dari dalam. Kita tidak lagi terombang-ambing. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya ya, semua ini dimulai dari hal-hal kecil, kayak cara kita bangun tidur. Lalu mengubah cara kita memandang kesulitan, dari beban menjadi kesempatan bertumbuh. Betul. Kemudian melakukan operasi batin untuk membuang sifat-sifat negatif, dan akhirnya menggunakan alat seperti keheningan dan kesendirian untuk menemukan pusat kekuatan di dalam diri. Begitu ya? Anda merangkumnya dengan sempurna. Dan tujuan akhir dari semua ini menurut Allen adalah sukacita abadi dan akhir yang bahagia. Ini bukan fantasi mistis yang baru bisa kita dapat setelah meninggal, kan? Bukan sama sekali. Ini adalah hasil alami dari hidup yang selaras dengan hukum-hukum sederhana ini, di sini dan saat ini. Akhir yang paling bahagia katanya, adalah ketika diri kita yang egois itu akhirnya melebur. Dan yang tersisa? Yang tersisa hanyalah kesadaran yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Ini benar-benar sebuah panduan hidup yang utuh, dari hal paling kecil sampai tujuan paling besar. Benar. Dan sebagai penutup, Ellen meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang merangkum seluruh filosofinya. Dia berpendapat bahwa semua dosa pada dasarnya adalah bentuk ketidaktahuan, dan setiap orang selalu bertindak sesuai dengan standar benar dan salah versi mereka sendiri pada saat itu. Oke. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika Anda benar-benar bisa menerima gagasan ini, bahwa orang yang menyakiti Anda tidak jahat, melainkan tidak tahu, bagaimana hal itu akan mengubah cara Anda memandang, bukan hanya perselisihan pribadi Anda. Tapi juga konflik-konflik terbesar di dunia saat ini ya? Betul. Apa yang terjadi ketika kita berhenti melihat lawan kita sebagai perwujudan kejahatan, dan sebaliknya, melihat mereka sebagai manusia yang beroperasi dari tingkat pemahaman yang berbeda?